Aku lagi ada di Skinfinity, tempat aku biasa treatment kecantikan. Banyak banget yang nanya nih, gimana caranya supaya tetap awet muda. Kita bilang kan aging itu ada tahapannya. Jadi kita bilang ada umurnya nih. Kita mulai aging memang sekitar start dari kan kayak misalnya bawah mata ya. Itu kan kerutan kan memang paling banyak di situ. Oh ya, awas ya. Awas lo ngerokok deket-deket gue. Hai guys, welcome to Intalk. Ih, kok Intalk? Outdoor? Pasti udah pada kangen banget kan, karena udah banyak banget yang nyariin Intalk mana. Nah kali ini aku lagi coba konsep yang beda, kita coba di luar studio. Dan aku lagi ada di Skinfinity, tempat aku biasa treatment kecantikan. Tapi sebelum treatment aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dr. Evelyn. Kita bakal kupas tuntas soal kecantikan, soal aging, siapa yang mau awet muda. Ikutin terus ya. Kita masuk yuk, kita temuin dokternya. Halo. Ya, kita masuk dokter ya. Halo dokter. Intan. Halo, gimana? Hai guys, kenalin sini dokter deketan dong sih. Ini dokter Evelyn yang emang biasa nge-treatment aku. Lihat nih, banyak banget yang bilang beda banget loh dok. Masa sih? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Boleh. Karena ini kan banyak banget yang nanya nih, gimana caranya supaya tetap awet muda, terus ngerawat kulit dan lain sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Siap. Sambil kesana boleh? Mari. Yuk. Ini aku mau tanya dulu ya dok sambil kita jalan-jalan ke sana. Gimana? Ini sebenarnya kulit itu kan banyak nih dok yang kayak kalau pulang dari pergi atau malam males cuci. Sebenarnya langkah awal untuk menjaga kulit tuh kayak gimana sih dok? Langkah awal juga kulit pasti pertama yaitu jaga kebersihannya. Yang kedua yang paling nggak pernah boleh lupa itu sebenarnya pakai yang namanya tabir surya. Oh, tabir surya. Itu udah ilmu wajib. Iya. Okay. Minimal kalau kita tahu nih kalau 30 SPF atau 50 SPF itu kan tergantung dari jenis kulit. Kalau dia kulitnya lebih oily, jangan pakai yang terlalu tinggi. Karena yang terlalu tinggi itu sediaannya SPF itu memang dia di oil. Jadi kalau lebih tinggi pasti lebih oily, jadi lebih berminyak. Oke. Jadi harus pintar-pilih juga ya. Yes. Nah, gitu. tapi kita enaknya mungkin sambil duduk kali dok ya. Mari. Yuk kita duduk dulu. Nah dokter, tadi kan kita udah ngobrolin soal gimana caranya ngerawat muka. Mungkin kalau cuci muka, terus pakai sunblock itu bisa dilakuin sendiri di rumah. Tapi, aduh yang biasanya jadi momok atau ketakutan kita semua, nggak cuma cewek tapi cowok juga dok, aging dok. Aduh aku juga sering banget loh guys, kayak dokter gimana nih aku takut tua. Ada nggak sih dok? Sama ya kayak semua orang gitu. Sama. Gimana sih dok, ada nggak sih proses yang oke, kita tahu aging tuh nggak bisa dihindarin ya, pasti kita tambah menua. Tapi ada nggak kayak treatment atau cara apa nih dok yang bisa paling nggak memperlambat lah aging? Jadi gini, kalau kita bilang kan aging itu ada tahapannya. Jadi kita bilang ada umurnya nih. Kita mulai aging memang sekitar start dari 22. Jadi 22 itu udah mulai kolagennya kita segini, terus udah makin turun. Setelah kita menopause itu lebih terjun payung lagi. Jadi memang banyakan tuh orang kan berasanya pas umur 40 tuh, dulu kulit gua nggak gini, kulit saya nggak gini nih kok sekarang udah turun semua, kayaknya udah fleknya lebih ada terus lebih kering segala macam. Nah itu memang karena hormon kita juga estrogen kita kan juga menurun. Oh, jadi ada pengaruhnya ya dok, dari hormon-hormon itu akhirnya bikin kulit mungkin lebih kering, kolagennya menurun gitu ya dok. Lalu terus kita harus kayak gimana dokter? Ada nggak sih dok kayak misalnya mungkin treatment apa atau apa yang harus kita usahakan nih supaya minimal nunda lah? Atau ada pembagiannya nggak? Misalnya kayak umur 20-an nih kita harus ngapain gitu? Ada nih. Apa tuh? Oh, ada contohnya. Iya nggak dok, bisa dijelasin nggak? Nih, biar kita jadi ngerti. Kan kita punya skin ya. Okay. Skinnya kita itu, ini anggap aja di skin, nah ini ada lemaknya di bawah. Dan ini anggap aja ini ada otot di bawahnya, terus ada bone, jadi ada tulangnya. Jadi kalau kita, ya jerawat banget ya, ini kita potong gitu. Kira-kira begitulah teksturnya, strukturnya kita punya. Nah, dan yang jadi masalah adalah semua ini akan menipis. Karena usia, yang paling kelihatan tuh skinnya. Bone itu nanti setelah kita biasanya punya anak, kalsium kita diserap sama bayinya kita. Nah, itu baru tuh
makin makin habis kan, akhirnya kita kena yang namanya osteoporosis. Dan osteoporosis itu bukan cuma di muka, itu masalahnya. Aku langsung kayak kaget, shock lah. Ya, bukan cuma di muka doang, tapi dekatnya hidung sini, maksudnya di muka kena, di punggung, semuanya. Gitu, jadi kadang-kadang kita ngerasa paling cuma di punggung doang, di kaki atau itu enggak. Dan nih tebelnya ini nanti nyisut, jadi nggak setebelin lagi, dia akan menurun. Oh, jadi semuanya ya dok ya? Semuanya kena. Nah, tapi kalau pas umur kita itu masih masih di bawahnya 20 tahun nggak berasa. Kalau udah 20 tahun kan udah mulai 20-30 yang berasa tuh skin atas. Jadi kerutan lebih itu mulai kerutan kelihatan karena kan contohnya. Ototnya sih sama, cuma otot kita makin gede dan kulitnya makin tipis, jadi makin nyetak tuh. Oh, jadi kulit kita tuh makin nipis ya? Oh, jadi biasanya kalau permasalahan umur 20-an sampai 30 itu apa, kerutan? Kulit kita kerutan, lebih kerutan. Jadi botok aja, gampang. Oh, bisa botox ya dok? Kalau ototnya kita kecil, kerutannya nggak kebentuk, nggak nyetak kayak gini nih. Ini kan bekas karena ketekuk. Ini kalau ini kita gini kan ketekuk terus. Oh iya. Kayak kertas istilahnya. Ekspresi ya? Karena ekspresi kayak ya? udah di sejauhnya lumset tuh. Udah kita remes-remes gitu, atau misalnya kertas udah sering dipakai, kok nggak lurus selurus awal gitu ya? Kita giniin juga lurusnya nggak bisa kayak awal. Jadi lebih baik kalau botok, maksudnya kerutan dicegah. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini dok, kalau kan sebenarnya banyak ya dok permasalahan kayak, aduh aku kayaknya masih muda deh, masih umur 20-an gitu ya, belum menuju 30, tapi kok udah ada kerutan atau bekas, biasanya di sini nih dok, ekspresi kan. Nah, yang orang ekspresif tuh biasanya suka ada bekas-bekasnya juga di sini. Nah, itu artinya kita bisa lakuin dengan botox. Nah, sebenarnya botox sendiri ini apa dulu nih dok? Mungkin biar teman-teman yang nonton juga lebih paham. Kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Botox itu botulinum toxin. Jadi dia sebenarnya racun dari bakteri yang kita ambil, dia racunnya aja dan kerjanya lokal. Jadi kita suntik di mana, ya di situ aja yang lemah. Oh, nah cara kerjanya dia itu adalah untuk apa tuh biasanya? Jadi ada yang namanya asetilkolin. Jadi kalau di saraf itu ya. Jadi sebelumnya otot nih. Ini otak ngasih perintah nih ke otot. Angkat tangan gitu misalnya. Dari otak ngasih lewat sarafnya sampai ke saraf otot. Dari saraf ke otot itu ada rongganya. Jadi mereka tuh nggak sambungan gini, bukan. Jadi mereka tuh ada jaraknya, ada kayak selatnya lah kita bilang. Nah, selatnya itu ada asetilkolin namanya. Nah, yang kita hambat tuh asetilkolinnya doang. Jadi nggak ngerusak sarafnya, nggak ngerusak ototnya, karena dia tuh cuma cairan yang di situ doang. Oh, si jedanya itu ya? Jedanya doang. Memperkecil jeda? Atau malah? Jadi diikat. Oh. Karena diikat, jadi akhirnya kan nggak nyampe nih perintahnya. Jadi ototnya nggak terlalu dipakai, akhirnya lebih rileks. Oh, lebih rileks. Jadi itu dia akhirnya kerutannya hilang. Iya. Oh. Kalau nggak pernah dipakai kan dia nggak makin dalam tuh. Gitu, jadi ini kayak usia pun botox itu bisa range usia berapapun minimal dok biasanya? Dulu tuh sebenarnya botox buat ini loh, orang mata juling. Jadi di anak kan matanya. Oh. Buat medis awalnya? Iya, awalnya. Oh, awalnya ternyata medis. Terus berkembang untuk kecantikan. Cerebral palsy yang itu. Terus kita lihat, bisa ngecilin otot nih. Bagus juga nih, kerutan kita hilang nih. Terus di sini rahang kita kalau gede kan ototnya karena gede. Ototnya kita kecilin bisa nih. Bahkan kalau ada orang ya iseng, waktu ada yang dia nge-gym nih. Dia kepingin nih, kan ininya kan buat telur nih. Dia kepingin telurnya hilang, otot aja hilang. Oh bisa? Oh, ternyata banyak manfaatnya. Nah, ternyata botox ini bisa dilakuin dari umur 20-an berarti ya dok ya, sampai usia berapapun selama memang masih mau dan bisa, itu bisa. Oke, nah dokter, ini tapi kan banyak yang takut ya dok. Nah, mungkin kita masih concern di botox dulu ya, karena tadi kita masih ngebahas botox. Ini kan banyak yang takut katanya masukin cairan ke dalam tubuh atau segala macam, tapi botox ini relatif aman. Aman. Jadi dia itu kan racun, kita campurin sama cairan infus sebenarnya. Oh. Jadi cairan infus. Nah, cairan itu sebenarnya kombinasi, jadi campuran antara botox sama cairan infus. Jadi sebenarnya ya kita kan butuh apa ya kita bilang ya, kan kita butuh penyebaran lah. Makanya kita pakai cairan biar nyebarnya itu sempurna. Jadi kalau kita bilang ya 0,05 botox 2 unit biasanya, itu nyebarnya sekitar 1,54 cm. Jadi kita tahu nih ototnya itu di mana. Pas kita giniin orang kan kita tahu nih, oh ototnya mana aja yang perlu. Kita lihat, kita tahu nih penyebarannya berapa, udah ke cover semua nggak? Oh, gitu. Jadi kita butuh yang cairan infusnya sebenarnya buat kita bisa ngukur lah
Oke. Jadi gitu. intinya botox itu dilakukan memang untuk menunda penuaan ya dokter ya. Ini bisa rutin juga dilakuin ya. Kan nggak kerut. Tahu kan kalau anak kecil gambar orang muda sama yang tua itu kan cuma beda garis. Dikasih garis. Kalau bisa kita nggak usah ada garisnya terus ya dok. Benar. Oke, itu dia salah satu cara untuk bisa menunda penuaan ya. Nah itu kan untuk usia 20-30. Ada lagi nggak sih mungkin tahapan lain atau cara lain atau? Ya, kalau 30-40 itu biasanya nih yang pertama kelihatan tuh nih lemak di bawah matanya kita habis. Berkurang. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita celong. Iya. Benar. Sini juga nih. Oke, celong. Oh si tulangnya. Pelipis. Jadi yang pertama kali kena itu aging itu sini. Lemaknya yang pertama kali habis kena fat loss sini. Dan habis itu daerah pelipis. Dan habis itu daerah sini. Oh pipi? Yes, dan habis itu daerah sini. Oh makanya kita sering lihat kalau nenek-nenek tuh kempot. Oh itu jadi fatnya yang berkurang. Atau apa? Benar fatnya ya dok? Oh fat loss. Itu jadi aging membuat fat loss. Nah terus kalau misalnya ibaratnya gimana ya? Kita udah mulai ngerasa berkurang nih. Biasanya kan kita sadar dong, wah kok ini gue makin kayak gini gitu kan. Itu apa yang harus dilakuin dok? Isi aja kan pakai filler. Oh ada filler juga. Jadi tadi botox itu untuk ibaratnya kerutan. Otot yang terlalu over lah kita bilang. Nah terus kalau ngisi filler namanya. Filler. Jadi dia buat fat replacement. Kalau kita tahu kan kalau operasi itu kan ada fat graft namanya. Nah ini itu pakai filler tapi. Gitu. Ini berarti intinya relatif aman ya. Kalau orang tuh kan kadang-kadang berpikiran mau operasi atau apa, takut ya dok ya. Ngeri banget. Gini ya kadang kita bilang boleh kalau mau operasi. Cuma kan kalau menurut saya kalau umur segitu, kalau kamu nggak pingin merubah muka kamu ya, menurut saya sih pakai filler sih udah ini. Oke ya dok ya. Jadi nggak harus kayak ini ya, perlu yang lebih pakai pisau gitu. Iya. Nah, tapi filler ini sendiri, ini kan sama nih dok, bentuknya cairan untuk mengisi. Ini aman ya dok ya? Itu nanti kayak gimana tuh? Maksudnya kan jadi bervolume. Itu nyerap. Jadi gini, awalnya itu filler dipakai buat lutut. Jadi kalau lutut kan sekarang orang ganti lutut kan pelumasnya habis tuh. Nah pelumasnya itu kalau kita isiin yang lain tuh kan gampang habis. Kalau filler itu kan kita bilangnya lebih awet. Jadi masa mau syuting tiap seminggu kan? Iya. Nah, jadi kita pikir kalau syuting buat 3 bulan sampai 6 bulan sekali kan oke gitu. Jadi biar kalau kita jalan nggak sakit tuh, kan ada cairan antar sendinya. Nah kita replace-nya itu pakai filler. Awalnya itu. Nah dan ya itu sama awalnya medis dan kita lihat ternyata ini nih bisa nih buat ngisi aman loh. Di antara tulang aja nggak kenapa-napa, apalagi cuma di bawah kulit doang gitu. Terus habis itu kita isi. Ternyata bagus nih. Terus kalau misalnya dagu mau kurang, ini kurang, bibir kurang, kita bisa kayak gini. Oh bisa isi selain untuk bisa menambah tubuh lebih proporsional. Ini sebenarnya untuk memperbaiki aja ya dok ya. Buat reshape bisa. Bukan merubah ya. Buat istilahnya apa ya? Kayak kita jadi kayak yang pas kita di filter. Iya. Kan suka cantik tuh. Lebih berisi gitu-gitu. Gitu ya dok. Jadi dengan cara filler. Misal kamu nggak suka. Karena filler yang kita pakai kan kandungannya hyaluronic acid. Banyak kandungannya. Ini kandungannya hyaluronic acid. HA itu sebenarnya bahan alami di dalamnya tubuh kita. Nah itu itu yang bahan yang sama buat filler itu tadi. Kalau kamu nggak suka, itu nanti tubuh kita kan punya enzimnya sendiri, enzim hyaluronidase namanya. Enzim itu memang filler nggak akan permanen karena kita punya enzim itu. Nanti enzim itu akan membuat si filler itu lama-lama habis. Terserap. Jadi dia akan menyatu dengan terdegradasi ke tubuh. Jadi, kita sendiri. Sekitar ada yang tergantung ya, kalau bibir kan sekitar 6 bulanan, kalau dagu sekitar bisa sampai 2 tahun, jadi depends. Depends area mana. Dan tergantung sama gaya hidup kita juga ya dok ya? Yes, kalau rokok alkohol lebih cepat, metabolisme lebih kencang. Iya. Oke. Jadi gitu. Iya dok, itu kan jadi filler juga bisa menunda penuaan. Ini lebih ke mengisi fat loss ya dok ya? Ini artinya kan kalau misalnya kita isi jadi terlihat lebih muda, moist gitu ya dok? Lapisannya ini yang kita ini apa nih? Fatnya. Fatnya. Lemak yang kuning. Oke, yang kuning-kuning ini lemak-lemak. Jadi ini yang diisi ya dok ya? Yes, ini kita replace karena kan dia makin tua makin tipis. Nah tadi kan permasalahan tuh banyak ya? Banyak ya bun. Permasalahan aging tuh mungkin banyak. Kayak tadi fat loss, terus kerutan. Nah terus kadang-kadang nih banyak yang mengeluhkan rasanya tuh kayak turun dok.
gitu ya. Ya kan, bener ya. Nah ini ada cara nggak sih dok kayak kita menjaga, oke kita lagi ngebahas treatment dulu ya, mungkin nanti dokter juga bisa kasih saran mungkin dari makanan, pola hidup atau apa, tapi ini dari, aku mau fokus ke treatmentnya dulu. Ini treatmentnya ada nggak sih dok untuk, kan ngerasa misalnya kok pipi aku udah turun gitu, atau misalnya kayak lemaknya salah posisi, bukan salah posisi ya, mungkin kayak di sini lebih cepet hilang lemaknya dibanding yang bawah, pingin lebih shaping atau lebih naik, itu ada cara yang relatif lebih aman nggak sih dok? Kita biasanya pakai yang namanya tanam benang. Jadi, apa dok? Benang. Oh, tarik benang. Pakai thread lift. Oh, thread lift namanya. Nah, itu caranya tuh kayak masukin benang atau iya, gimana? benar. Jadi kita masukin benang. Benangnya itu sebenarnya sama. Dulu dipakai buat medis juga. Tapi buat operasi ini biasanya ortopedi. Jadi buat ganti tulang. Kalau tulang itu kan operasinya di dalam kan, gitu loh. Dan dia perlu nanti ngasilin namanya ada ngerangsang kolagennya, karena kan ada ligamennya, segala macamnya. Itu kita pakai benang yang namanya polydioxanone. Itu beda sama benang buat sesar ya. Jadi yang ini benang buat tulang. Oh, ini benang buat dipakai sama untuk muka. Itu kita kembangin. Oh, dikembangin. Kalau orang bilang kan dulu buat biar awet muda pakai susu. Iya, orang zaman dulu. Mirip tuh susu kan, tapi kan udah kayak emas. Pendek-pendek. Dulu kita juga sama, benang itu kita pakai yang segitu 3 cm, 4 cm. Itu diapain? Dijahit atau? Dimasukin benangnya, diinsert, terus habis itu kita tarik. Emas juga sama, emas itu kan sebenarnya dia ngerangsang biar kolagennya kita kebentuk di sana kan. Cuma kan nggak bisa keserap tubuh. Sebenarnya ya kadang saya pikir make sense juga orang jadi cakep karena kolagennya itu kerangsang. Dengan kita masukin benang, kolagennya itu juga kerangsang, bukan kita dapat efek liftingnya doang. Tapi efeknya benang itu masuk ke sana, tubuh tuh nganggep itu, wah apa itu? Terus dia ngerangsang kolagen. Gitu. Oh, jadi ini yang bikin kita juga selain bisa ngelifting, terlihat lebih awet muda, lebih moist kulitnya. Pori-porinya kecil, terus nggak setipis itulah kulitnya. Iya. Nah dokter, tapi kan ini kayak banyak yang beranggapan ya dok, kayak katanya nggak ada tuh yang namanya benang bisa nyatu sama tubuh kita. Katanya nanti benangnya masih ada kesisanya, terus bisalah benang benang bisa sliding. Itu bahasa kita ya. Mungkin kita pakai bahasa yang lebih gampang ya, sliding. Ada yang bilang sliding dari hidung kemana gitu. Itu benar nggak sih dok? Kayak akhirnya banyak yang, ibaratnya banyak yang seuzon sama tanam benang ini, gimana tuh dok? Iya. Gini ini kan sebenarnya buat operasi lutut. Dia itu tahan, jadi gini, tulang kalau operasi dia tuh baru nyambung nih. Sekitar paling cepat 3 bulan, biasanya 6 bulan nih, sampai 1 tahun baru nyambung tuh. Dia nyambung. Kalau tulangnya retak atau patah. Kita memang kenapa pakai bahan yang PDO ini yang buat operasi, karena kalau sesar itu kan 1-3 bulan, masa lu mau setiap 1-3 bulan disuntik, kasihan banget maksudnya. Jadi kita pakai bahan yang lebih lama biar awet. Nah, dan yang masalah sliding itu sebenarnya karena salah masukin. Oh, jadi salah pengerjaan intinya. Dan pada saat benang itu ada tebal tipisnya. Jadi kalau misalnya muka kamu ya kan sedang nih, nggak terlalu tipis banget, nggak terlalu tebal banget. Kita harus bijak nih, pakai benang itu ada namanya USP-nya. Jadi ukuran yang tebelnya. Kan kayak benang wol lebih tebal kan? Kalau benang yang kita biasa jahit kan lebih tipis. Nah, itu kita harus lihat mukanya. Kalau mukanya dia itu emang kulitnya tebal, kita bisa nih pakai benang tebal yang kekuatannya sebenarnya tinggi buat narik, bagus. Tapi kalau misalnya kulitnya tipis, pakai yang gitu, ngebayang dia. Terus benangnya itu tebal, dia bisa lari-lari di sini. Oh, migrasi itu kesalahan. Oh, migrasi, bukan sliding. Sliding. Kebanyakan nonton bola. Ketawa Mas Rian. Iya, dok. Jadi apa maksudnya kayak tanam benang, botox, filler. Ini artinya memang teknologi yang udah dipikirkan secara matang ya dok ya, relatif aman berarti untuk kita gitu. Nah, kan juga ada tuh dok yang beranggapan kalau tanam benang, ini kayak paling banyak mitos soal tanam benang memang. Tanam benang katanya karena ditarik, jadi nanti saat udah hilang efeknya, malah kayak dia tuh lebih turun dibanding seharusnya. Bener nggak sih? Ya, itu sering banget tuh saya dengar juga. Jadi sebenarnya bukan. Tapi gini loh, kita nih kan kena umur. Misalnya nih kita sekarang umur 40. Kita mau beli umur. Jadi kalau benang itu hitungannya beli umur. Karena naiknya tuh lumayan signifikan, jadi cakep gitu. Kita bilang kayak kita zaman muda dulu. Kita beli umur nih 10 tahun. Dan habis kita beli umur 10 tahun ya, kamu nggak touch up nih. Biasanya kan kita touch up sekitar
bulan ke-7 atau bulan ke-12 tergantung. Nah, kamu nggak touch up kan ya lama-lama umur kan jalan. Jadi 30 kamu ke 31, 32 gitu dong. Menurut saya sih kayak kita pakai eyeliner. Jadi orang itu udah nganggep mukanya dia itu yang pas dia lagi pakai eyeliner atau lagi pakai makeup. Pas dia nggak pakai, dia ngerasa, loh kok gue lebih turun? Bukan itu. Tapi karena ya udah habis lah, kamu udah beli nih. Saatnya kamu isi pulsa lagi. Jadi kayak gitu ya sebenarnya dok ya. Oke. Tapi tarik benang ini bisa dilakuin dari usia 20-an udah bisa? Bisa sebenarnya. Cuma kadang kan kita lihat kalau kamu nggak segi-segi banget, ngapain kita kasih? Maksudnya antara butuh nggak butuh gitu. Biasanya kalau umur segitu paling sering tanam benang hidung. Karena untuk nge-shape ya. Karena hidung kita ya kamu tahu lah ya. Orang Indonesia ya. Oke. Jadi sebenarnya dari semua treatment ini selain mereka bisa memperbaiki konstruksi wajah, itu juga benar-benar punya untuk merangsang kolagen ya dok. Tapi dok, aku udah penasaran nih. Aku pernah ya guys ngelakuin treatment kayak collagen booster sama glass skin. Mungkin bisa dijelasin nggak dok? Tapi kita dijelasin di dalam kali ya. Mungkin sambil nunjukin ke teman-teman semua biar ngeliat gimana sih tempat treatment aku di sini. Dan di sini tuh emang kenapa aku seneng banget karena homey banget ya dok ya. Terima kasih. Seneng ya dok ya. Apalagi coba lihat muka dokternya cantik banget. Waduh. Siapa yang nggak mau kayak dokter ya kan, makanya aku rajin kesini. Oke dok, kita cobain ke dalam yuk. Mari. Nah, lihat guys, ini dia ruang treatment aku biasanya. Ini singgah sana dokter. Mari. Yuk. Nah, kita ngobrol di sini enak kali ya dok ya? Boleh. Ini biasanya aku konsul di sini nih. Ini kaca ajaib. Kaca ajaib. Biasanya untuk ngeliat. Nah, ini agak rasanya beda ya dok. Biasanya di sini aku tuh ngobrol-ngobrol gimana kondisi aku. Kondisi kulit. Terus tapi di sini kita mau ngobrolin informasi. Nah dokter, tadi kan aku sempat mention di depan ya. Ada namanya collagen booster sama glass skin. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih dok, ini itu apa dan fungsinya untuk apa? Karena yang aku rasain ya setelah aku waktu itu pernah juga collagen booster sama glass skin, itu kulit aku tuh jadi lebih moist, lebih muda. Itu sebenarnya apa sih dok? Jadi sebenarnya kayak ini collagen booster itu kan kombinasi antara peptide sama kalsium hidroksiapatite gitu lah. Jadi dia itu kayak bahan bakunya biar kulit kita itu ngasihin kolagen yang lebih banyak. Oh, jadi ibaratnya dia juga untuk menstimulasi kolagen alami di dalam tubuh juga. Dan habis itu kerutan, kan kayak misalnya bawah mata ya, itu kan kerutan kan memang paling banyak di situ. Daripada bagian tubuh yang lain karena kan kita keep blinking. Nah, paling bagus itu sebenarnya pakai collagen booster. Kenapa? Karena kerutan yang halus-halus tadi itu bisa hilang tanpa kita tuh harus nambah volume. Kalau filler kan kita harus nambah volume kan jadi jendol di mata. Kalau ini tuh enggak, jadi enggak perlu kayak kesannya terlalu bouncy gitu. Tapi just right aja. Jadi kayak kita kayak gini, hilang kerutan, that's it. Oke. Itu collagen booster tadi ya. Jadi ini mungkin juga salah satu pilihan buat yang sebenarnya nggak butuh nambah volume, tapi mau kayak nebelin kulitnya kan. Ngilangin kerutan, terus ngurangin hitam di bawah mata kan dok? Bisa juga ya. Pinter ya. Udah khatam dok. Mau kerja di sini nggak kuat gue gaji tapi. Oke. Nah itu ya collagen booster namanya. Tapi itu berarti pokoknya di usia 20-an ke atas, kalaupun kita memang udah ngerasa butuh, ngerasa udah kayak dark banget bawah mata atau ada kerutan, itu bisa dilakuin bisa ya? Banget. Dan bisa berulang? Tangan juga bisa? Oh iya kan tangan tuh kadang-kadang kayak lebih cepat kering. Apalagi sekarang ya, kita sering banget pakai apa tuh namanya? Sanitizer. Makin kering. Oh jadi itu bisa ya? Jadi berulang juga aman ya dok ya? Aman, nggak masalah. Satu lagi glass skin tuh dok namanya. Itu untuk seluruh wajah ya bedanya? Yes, bisa buat leher juga. Kita bisa infusin juga, jadi aman sebenarnya. Oh jadi glass skin itu adalah kayak suatu bahan? Jadi dia isinya peptide, prinsipnya sih buat pupuk. Jadi kalau kita bilang kalau di sini kan banyak anggrek ya. Jadi itu emang harus kita kasih pupuk gitu ya. Terus habis itu biar dia bunga. Kalau enggak, ya dia cuma daunnya doang tapi nggak ada bunganya. Jadi kalau istilahnya muka tuh nggak ada glowingnya, nggak ada merekah-merekahnya gitu kayak ada kayak. Jadi untuk bikin kulit jadi moist, lebih glowing, dan itu bisa caranya. Kalau aku waktu itu apa dok? Disuntikin. Jadi bisa disuntikin seluruh wajah atau leher? Yes, bisa. Atau bisa diinfus. Cuma memang kalau diinfus dia lebih ke seluruh badan. Kalau misalnya kita suntikin di situ di muka, lebih glowing mukanya. Jadi itu ada kandungan apa tadi? Peptide, asam amino.
Jadi ada dia, vitaminnya juga. Yes, pokoknya bahan yang dibutuhin sama kulit kita juga, tapi memang buat lebih spesifik buat nebelin kulitnya. Jadi ada di mana-mana dia. Ada jadi lagi ternyata di dermis tuh, bagian bawah sini. Itu memang banyak apa namanya? Dia nomor 1 nih. Ini memang banyak apa ya? Ada elastin, ada kolagen. Kolagennya jadi 26 tipe loh. Jadi yang paling nyokong kita kan biasanya tipe 4, 3 sama 1. Ya makanannya dia dah. Buat regenerasinya, rejungnya lebih cepat. Yes. Oh gitu. Jadi bagus. Oke, tapi ini tuh maksudnya berarti bisa kita pakai juga untuk nunda kerutan. Terus apa tuh dok? Pori-pori biasanya. Terus kan kelihatan tuh gampang kelihatan pembuluh darahnya kita tuh makin lama makin tipis. Apalagi kan skincare sekarang kalau dia benar sih pakai nggak apa-apa. Tapi kan di luaran banyak yang kita ngasal pakai jadi tipis kan. Iya. Gitu aja. Oh oke. Itu bisa untuk nge-boost kulit ya dok ya, supaya awet muda. Ini ada yang bisa nebak nggak dokter Evelyn umur berapa? Muda banget kan? Oke. Nah dokter tadi kan kita udah ngobrolin kayak mungkin secara perawatan dari treatment, terus juga krim-krim, tabir surya, apa segala macam. Nah, kalau ada saran lagi nggak sih dok dari dokter mungkin gaya hidup atau apapun yang bisa untuk memperlambat penuaan dini? Pasti. Jadi gini, paling bagus tuh pasti antioksidan gitu ya. Vitamin. Paling banyak kita dapat dari mana? Yang alami pasti dari sayuran sama buah. Olahraga juga bantu biar metabolisme kita tuh nggak terlalu cepat turun. Kalau umur kan biasa tuh 30 ke atas, apalagi udah 40 ke atas kan metabolisme tuh basalnya kita makin ini ya, makin jelek. Jadi otomatis kan kita fatnya tuh numpuk tapi bukan di muka, misalnya di badan. Di badan. Jadi nah kayak gitu-gitu tuh kan nggak bagus juga buat kesehatan karena kan kayak ususnya kita, livernya segala macam tuh kayak ketrap sama lemak tadi. Jadi emang olahraga itu perlu juga. Dan apa namanya? Kalau gue boleh bilang mention ya satu antioksidan yang bisa ngebuat kita awet muda. Tidak. Namanya coenzim Q10 atau astaxanthin namanya. Itu tipe? Jadi satu antioksidan yang menurut gue sih, gue sempet coba itu sekitar 1-2 tahunan. Dan itu kan kalau vitamin C gitu-gitu kan ya udah biasa ya. Tapi yang coenzim Q10 ini kalau kemakan itu tuh kulit tuh enak sih, lebih beda, nggak gampang ngeflek juga, terus nggak gampang kayak lu akne juga, jadi enak. Oh, tadi dicatat ya. Aku juga kayaknya abis ini mau minta catatin apa dok tadi namanya. Coenzim Q10, ada namanya astaxanthin lah. Oke. Nanti kita bakalan coba. Jadi selain treatment, terus juga dirawat dari luar, pastinya dari dalam juga harus ya dok ya. Olahraga, makan teratur, sama hindarin mungkin kayak rokok, alkohol sih. Iya. Bener-bener kerutannya tuh sampai kelihatan loh. Ini apa namanya mapping. Itu buat perokok atau orang yang suka ada di sekitar orang ngerokok? Sama. Kan kadang-kadang sekitar kita banyak yang ngerokok ya. Awas ya. Awas lo ngerokok deket-deket gue. Oke. Jadi itu semuanya dokter ya. Pokoknya iya betul. Dari sejak usia 20-an harus udah aware ya dok sama masalah aging, kesehatan kulit dan lain-lain. Dokter makasih banyak loh. Ini panjang banget obrolan, dokter udah ngupasin semuanya. Jadi kayak makin nyaman mau treatment tuh kayak kesuges gitu loh. Aku bakal lebih awet muda. Amin, pasti dong. Iya dong, habis ini aku mau treatment dulu nih guys. Oke deh dokter, makasih banyak ya. Buat semuanya makasih banyak juga udah nonton Intalk. Jangan lupa nonton lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di next episode, dadah.